Shalom, good morning my beloved students. Are you okay? Are you happy this morning? Yeah, I hope so, because this morning so beautiful, right? Now, we are going to study. Please prepare your book and yourself. Before we start our thematic lesson, let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to start our thematic lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you, Axel. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan membahas beberapa hal yang harus kamu ikuti dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Yang pertama, membuat rangkuman persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan. Kedua, menceritakan kembali informasi dalam bentuk laporan. Dan yang ketiga, mendiskusikan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan menerapkan sikap terkait sila tersebut. Anak-anak, tahukah kamu bahwa hewan sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia? Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahkan dijadikan sebagai peliharaan atau sebagai teman kesayangan. Kita bisa melihat di dunia ini ada berbagai jenis hewan dengan segala keunikannya, baik yang hidup di darat maupun di air. Sebagai makhluk hidup, hewan berkembang biak supaya keberadaannya tetap ada. Apakah kamu tahu bagaimana cara hewan berkembang biak? Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas perkembangbiakan hewan secara generatif, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kamu juga sudah mengetahui berbagai jenis contohnya ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif memiliki proses yang berbeda-beda. Salah satu perbedaannya dapat kita lihat jelas dari gambar berikut ini. Perbedaannya adalah terdapat pada letak embrio dari calon individu pada hewan tertentu. Nah, hari ini kita akan belajar membuat rangkuman persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan secara generatif. Untuk mempermudah kamu mengamati perbedaan dan persamaannya, kita dapat membuat diagram seperti berikut ini. Pada diagram, anak-anak dapat mengisi pengertian dari ovipar, vivipar, dan ovovivipar beserta dengan contohnya. Kemudian menuliskan masing-masing ciri-ciri dari jenis perkembangbiakan generatif tersebut. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah kamu tulis, buatlah rangkuman persamaan dan perbedaan antara ketiga perkembangbiakan hewan tersebut. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn merupakan diagram yang digunakan untuk menyatakan hubungan suatu objek yang memiliki kesamaan. Coba kamu perhatikan diagram Venn berikut ini. Dalam diagram, kamu sudah bisa menuliskan apa perbedaan dan apa persamaan ketiga perkembangbiakan hewan. Baiklah anak-anak teacher, sangat mudah ya untuk membuat diagramnya. Sekarang perlu kamu ketahui, ini akan menjadi tugas kamu, tugas keterampilan. Anak-anak akan mengerjakannya di buku catatan masing-masing. Kamu akan mengerjakan mulai dari halaman 59 sampai 60. Buatlah diagram halaman 59 dan 60 di buku catatanmu. Pastikan kamu mengerjakannya dengan baik dan tulisanmu harus rapi. Pada pembelajaran sebelumnya, tentu kita sudah mempelajari mengenai teks laporan dan kamu juga sudah membacanya. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menceritakan kembali informasi dalam laporan. Nah, kalau teacher menyuruh kamu, coba ceritakan
sebuah laporan yang sudah pernah kamu baca atau yang sudah kamu dengar. Ada yang bisa? Oke. Nah, kira-kira bagaimana langkahnya ya? Mari kita pelajari dengan saksama. Nah, yang pertama caranya adalah mencatat informasi penting. Setelah kamu membaca atau mendengar laporan, kamu bisa mencatat informasi pentingnya. Yang kedua, menyusun informasi penting ke dalam beberapa kalimat efektif. Ingat, kalimat efektif. Di kelas 4 kita sudah belajar ya, kalimat efektif itu kalimat yang bagaimana. Ada yang masih ingat? Oke, kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia. Nah, di mana penggunaan bahasanya harus baku ya, harus padu. Kemudian yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Setelah kamu tadi menyusun informasi pentingnya, kamu susun kalimat-kalimat itu menjadi paragraf yang padu. Lalu, menyusun sesuai urutan pada laporan asli. Coba kita perhatikan teks yang ada di bukumu yang berjudul Kalkun si Ayam Besar. Nah, mari kita menemukan informasi penting dari setiap paragrafnya. Ada berapa paragraf di sana? Oke, ada 3 paragraf. Nah, kita akan menemukan informasi penting dari paragraf yang pertama. Apa informasi pentingnya? Bisa kamu baca sendiri ya. Paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Setelah kamu menemukan informasi penting dalam teks laporan, maka langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menyusun informasi tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Tahukah kamu ini simbol Pancasila pada sila keberapa? Good job. Sila keempat. Ya, yang isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu kamu sudah tahu itu. Ya. Lalu, apa sih makna dari sila keempat ini? Nah, inti dari sila keempat ini adalah bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, kamu harus tahu bahwa setiap masalah itu punya solusi. Dan solusi yang terbaik adalah dengan bermusyawarah. Oke. Nah, bagaimana dengan contoh pengamalan sila keempat ini? Mari kita lihat berikut ini. Nah, di sekolah tentu kamu pernah melakukan pemilihan ketua kelas. Tentu pengamalan sila keberapa yang dilakukan? Keempat. Apalagi contohnya, diskusi ataupun belajar kelompok. Ketika kamu melakukan diskusi belajar kelompok itu merupakan pengamalan sila keempat. Bagaimana dengan di lingkungan masyarakat? Ini dia, pemilihan ketua RT. Ya, pemilihan ketua RT itu harus dilakukan dengan musyawarah. Lalu apalagi? Menyampaikan pendapat dengan sopan. Ketika melakukan pemilihan ketua kelas, ketua RT, ketika diskusi, tentu kamu harus menyampaikan pendapat dengan sopan. Supaya apa? Supaya diskusi atau kerja kelompok dapat berjalan dengan baik, dan tentunya sikap kita harus menghargai orang lain, dan orang lain tidak sakit hati atas apa yang kita sampaikan. Nah, masih adakah contoh yang lain mengenai pengamalan sila keempat ini? Ya, masih banyak lagi ya. Contohnya di rumah juga. Oke, di rumah tidak memaksakan kehendak atau tidak memaksakan keinginan kita untuk membeli sesuatu barang misalnya. Teacher mau bertanya,
Apakah penyelesaian masalahmu sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila? Terutama sila keempat ini, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, ini menjadi tugas kita semua bahwa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan kita. Okay students, I think until here my explanation for today. I hope you can do your test well and don't forget send to your teacher. Ya, teacher remind you, take care of yourself and stay at home. God bless you.